Berdirinya negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari para pejuang muslim atau lebih tepatnya kaum santri. Dalam kurun tahun 1943 hingga 1945, hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Salah satu elemen perjuangan umat Islam saat itu adalah Laskar Hizbullah. Hizbullah, atau yang berarti tentara Allah, didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang, tepatnya pada 8 Desember 1945. Laskar ini terdiri dari para pemuda Islam dan kaum santri dari seluruh daerah di Indonesia. Pembentukan Laskar Hizbullah merupakan usul dari Kiai Haji Wahid Hasyim yang tidak sepakat jika kekuatan santri dimobilisasi ke dalam heiho. Laskar Hizbullah dibentuk dengan tujuan mempersiapkan pemuda-pemuda Islam Indonesia untuk mempertahankan Jawa jika sewaktu-waktu tentara sekutu datang menyerbu. Pelatihan pertama diadakan pada 28 Februari 1945 di Cibarusah, Bekasi. Setiap pesantren di Jawa diimbau untuk mengirimkan utusan. Pada akhirnya, terkumpullah 500 santri pilihan untuk mengikuti pelatihan militer ini. Mereka rata-rata berusia 18 hingga 20 tahun. Para peserta latihan ini berasal dari berbagai pesantren di Karesidenan se-Jawa hingga Madura, seperti Jakarta, Banten, Bogor, Priangan, Sukabumi, Pekalongan, Purwokerto, Kedu, Yogyakarta, Pati, Semarang, Surakarta, Surabaya, Madiun, Kediri, Bojonegoro, Malang, dan Besuki. Pelatihan ini dipimpin langsung oleh Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Jainal Arifin. Para komandan peta seperti Abdullah Sajat, Jaini Nuri, Abdur Rahman, Kamal Idris turut menjadi instruktur dalam pelatihan ini. Para santri mendapatkan sejumlah materi dalam pelatihan ini, seperti pelatihan baris berbaris, bongkar pasang senjata, pembuatan senjata peledak, dan juga pembekalan agama serta motivasi jihad. Pembekalan agama dan motivasi jihad disampaikan langsung oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Imam Zarkasi, Kiai Haji Mustafa Kamil, Kiai Haji Mawardi, Kiai Haji Mursyid, dan Kiai Haji Abdul Halim. Usai menjalani pelatihan ini, 500 anggota Hizbullah ditempatkan di berbagai wilayah di Jawa. Mereka diwajibkan membentuk cabang-cabang Hizbullah di masing-masing daerah. Dengan strategi itu, keanggotaan Hizbullah terus bertambah. Di Jawa Timur misalnya, Laskar Hizbullah berkembang di berbagai daerah seperti Surabaya, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, dan Gresik. Sekitar Agustus 1945, jumlah Laskar Hizbullah telah mencapai 50.000 orang. Hizbullah juga turut memperkuat pertahanan Republik Indonesia. Di Yogyakarta, 1 batalion Hizbullah menjadi batalion dari 22 Divisi 3 TKR. Di Jawa Barat, banyak anggota Hizbullah yang bergabung dengan Divisi Siliwangi. Di Malang, Laskar Hizbullah bekerja sama dengan Angkatan Laut Republik Indonesia untuk mempertahankan Pangkalan 7 yang membujur dari Gempol sampai Kalibrantas. Di Jawa Tengah, Hizbullah juga terlibat pertempuran dengan Jepang seperti di Banyumas, Kedu, Semarang, Pekalongan, dan Pati. Salah satu aksi heroik Hizbullah terlihat dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Para santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah menyambut resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka berbondong-bondong datang dari berbagai cabang Hizbullah seperti Mojokerto, Malang, Situbondo, Blitar, Bondowoso, Tulung Agung, dan Pasuruan. Di Yogyakarta,
Laskar Hizbullah menjadi elemen penting dalam pembentukan Askara Perang Sabil yang diinisiasi oleh Muhammadiyah pada 23 Juli 1947. Gerakan ini menjadi ujung tombak perjuangan dalam menghadapi agresi militer Belanda di kota pelajar. Di kota Medan, tepatnya pada 10 Agustus 1946, Hizbullah turut memperkuat Komando Laskar Rakyat Medan Area. Kiprah perjuangan Hizbullah juga dikenal dalam pertempuran Ambarawa. Bersama TKR, Laskar Hizbullah mengepung sekutu di kota ini. Pasukan Hizbullah dari Yogyakarta mengirim 1 batalion khusus untuk ditempatkan di bagian barat Ambarawa, tepatnya di Desa Jambu dan Banyu Biru. Sementara itu Laskar Hizbullah dari Solo dan Salatiga mengepung sisi bagian selatan. Sedangkan Laskar Hizbullah dari Ambarawa dan Kedu mengepung sisi bagian utara. Kemudian di sisi timur, pengepungan dilakukan oleh Divisi 4 Badan Keamanan Rakyat Salatiga. Dalam pertempuran ini, pasukan Indonesia dan Laskar Hizbullah berhasil mendesak sekutu hingga Semarang. Namun keberhasilan ini harus dibayar mahal. Banyak korban jiwa berjatuhan, termasuk dari Laskar Hizbullah. Dalam pertempuran di Semarang, sekitar 17 anggota Laskar Hizbullah gugur dalam pertempuran ini. Perang Hizbullah tidak berhenti dalam mempertahankan kedaulatan negara. Hizbullah turut serta dalam pembentukan TNI melalui Dekrit Presiden Nomor 6 Tahun 1947. Presiden Soekarno menginstruksikan untuk mempersatukan Tentara Rakyat Indonesia dan laskar-laskar menjadi TNI. Namun faktanya, tidak semua anggota Laskar Hizbullah diterima menjadi anggota TNI. Kisah pilu Hizbullah berlanjut di tahun 1946. Jumlah tentara Hizbullah di tubuh TNI semakin kecil akibat keluarnya program restrukturisasi dan rasionalisasi TNI melalui Kepres nomor 9 tanggal 27 Februari 1948. Dampaknya Hizbullah Divisi Sunan Ampel di Jawa Timur atau Resimen 293 TN dipangkas. Jumlah tentara Hizbullah berkurang seiring dengan berkurangnya jumlah batalion. Dari 3 batalion yang sebelumnya memiliki kekuatan tempur 3.000 personil dipangkas menjadi 1.500 personil. Kader-kader Hizbullah juga harus mengalami penurunan jabatan. Misalnya dialami oleh tokoh NU, Kiai Haji Yusuf Hashim. Laskar Hizbullah merupakan fragmen yang tak terpisahkan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa silam. Akan tetapi, peran dan sumbangsih besar laskar yang lahir dari rahim Islam ini terkadang luput dalam ingatan kita.